Rahayu rahayu rahayu. Sugeng siang. Sugeng kepanggih malih kalian kula nggih menika saking Leman Sugiarto, Mata Bumi Nusantara. Kali ini saya akan memberikan suatu ulasan-ulasan tentang yaitu lambang-lambang atau perlambang daripada weton yang ada di Primbon Jawa, ya, khususnya untuk masyarakat Jawa Nusantara ini, ya, yang masih ngugemi tentang toto coro kalian adat istiadat lan kabudayan kapribaden wong Jawa ning Nusantara menika, ya. Semoga semuanya itu seger kewarasan, nggih, tansah guyub, tentrem uripe, nggih, rezekine lancar, nggih. Kula doaken sedaya kagem panjenengan, nggih. Supados nggih para pemirsa ingkang kamulyan jagat ing channel menika tansah sumringah, nggih. Mengaten. Sekarang saya akan memberikan suatu ulasan-ulasan tentang perlambang atau lambang daripada weton-weton yang ada di hari pasaran atau neptu, ya. Kemudian ya dari hari-hari mulai hari Minggu dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Tambah dengan hari pasarannya sehingga ketemu jumlah neptu, dan itu mempunyai lambang-lambang, ya, di dalam peranatan kebudayaan adat istiadat orang-orang Jawa di dalam yaitu buku Primbon Jawa tersebut, ya. Untuk itulah mari kita simak, ya, bagaimana lambang-lambang tersebut dan artinya itu apa saja, ya. Silakan, ya, monggo, okay. Yaitu gawan atau watak dasar weton Jawa yang dilambangkan oleh berbagai bentuk daripada lambang-lambang tersebut, ya. Itu lambang tentang semesta alam atau berupa bentuk lain-lainnya, ya, ada di Primbon Jawa tersebut. Salah satunya adalah sebagai berikut. 1. Aras tuding. Saya ulangi lagi, 1. Aras tuding. Apa artinya aras tuding? Nah, kan begitu, ya. Apa artinya aras tuding? Kan begitu. Yaitu menunjukkan sifat telunjuk. Ini telunjuk, ya. Tuding. Nah, itu kan tuding, ya. Menunjuk, ya. Datang briko. Dulu begini, monggo. Datang briko, nggih. Sekarang sudah lain. Ada yang begini, ada yang begini. Alamatnya mana, Pak? Oh, di sana loh, Dek. Kalau dulu enggak, alamatnya di mana? Di sana loh. Tuh, itu yang benar begitu. Sekarang gini, telunjuk ini. Seperti itu, ya. Sifatnya telunjuk jari, ya, mohon maaf, telunjuk jari ini, ya, sering ditunjuk dalam hal apapun. Artinya orang-orang yang mempunyai lambang aras tuding ini, telunjuk jari ini, sering diperlukan atau digunakan oleh orang-orang karena dipandang apa? Orang ini termasuk orang-orang pilihan atau kompeten dalam hal-hal apapun juga sesuai dengan keadaan, sehingga dia mengadaptasi daripada keseluruhan. Umpamanya ada kegiatan-kegiatan, ya, orang ini pakai atau ditunjuk sebagai sesuatu yang berguna untuk hal-hal kegiatan tersebut, kurang lebihnya seperti itu, ya. Kalau di dalam perusahaan dia ditunjuk sebagai apa? Sebagai perwakilan perusahaan, ya, mengedukasi daripada staf-staf lainnya tentang yaitu untuk kemajuan daripada perusahaan tersebut, ya. Yang kedua, aras kembang. Nah, aras kembang sifatnya bunga. Tahu toh bunga? Nah, bunga, ya. Sifat bunga ini mempesona, memikat lawan jenisnya. Nah, kalau wanita mempunyai aras kembang itu, yang prianya yang istilahnya ngintir atau katut terpesona oleh pria tersebut. Sebaliknya kalau pria mempunyai yaitu lambang atau watak aras kembang, maka dia yang istilahnya para wanita akan terpesona, demikian, ya. Dan kami lanjut.
Yang ketiga, dia itu lakune lintang. Lakune lintang itu dalane lintang atau bintang, jalannya bintang, perputaran perpindahan bintang ya di alam semesta atau galaksi ya. Yaitu sifatnya bintang, lemah hatinya, kesepian, karena suka menyendiri ya sifat-sifat bintang ini, lintang ini, dan sengsara, kecenderungannya tidak menetap atau selalu berpindah-pindah, baik pekerjaannya maupun tempat tinggalnya. Mudah-mudahan saya doakan tidak demikian ya, kebalikannya ya. Lakune lintang nantinya dia hidupnya sejahtera, kemuliaan jagat dan makmur dan penuh semangat ya. Kita harus ada sugesti seperti itu ya, supaya kita itu tidak ikut dalam hal-hal doktrin ya. Kita balik bagaimana caranya, kita harus bekerja keras ya, seperti ya, dengan doa-doa daripada kita sendiri kepada Kami Gusti supaya kita berubah ya. Gitu. Yang 4, lakune srengenge atau matahari. Sifatnya apa? Selain panas, matahari terang dan berwibawa. Orang-orangnya ini orang berkarakter yang setahu karakter juga, namun dia sebagai seseorang bisa dipakai sebagai pemimpin atau leadership yang karismatik dan penuh kewibawaan ya. Yang kelima yaitu lakune banyu. Banyu itu air ya. Sifatnya air tenang selalu ya, mengalir ke tempat yang lebih rendah ya, karena tahu persis di mana dan mendapatkannya yang namanya rezeki, dan memiliki perencanaan-perencanaan yang begitu matang nantinya. Jadi kalau sungai menuju ke muara dia tahu alurnya kemana, walaupun nabrak sela-sela batu dan lain-lain ya, atau terambat dia tetap berjalan. Itu ya, namanya air ya. Sehingga dia diumawan demikian karena rezeki pada orang yang menyandang daripada lakune banyu ini sangatlah, yaitu begitu mengikuti daripada rezeki tersebut, sehingga rezeki tersebut juga mengikuti daripada dirinya, sehingga dia mempunyai kemuliaan seperti itu ya. Terus yang keenam yaitu lakuning bumi. Nah, bumi itu kan penuh dengan makanan, sari-sari makanan, kehidupan, sumber daripada kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga sifat-sifat bumi yaitu pemurah, pengampun, serta pelindung ya. Jadi melindungi daripada orang kelaparan ya di bumi ini, karena di situ bisa kita mengolah daripada tanah di bumi dengan akal pikiran kecerdasan kita sebagai manusia yang mulia di Tuhan itu ya. Terus 7, ini lagi nih sangar sekali nih, lakuning geni ya, yang pertama lakune geni ya. Sifatnya api, mudah emosi ya, temperamental ya, mudah marah dan naik hitam, serta pemberani. Nah, kalau lakune geni ini sifat-sifatnya juga bagus juga ya, selain dia mempunyai artikulasi kelemahan, mudah emosi, tapi dia orangnya bijak dalam hal mengambil keputusan, berani bertanggung jawab seperti itu ya. Dan kelanjutan nomor 8, lakune angin. Sifatnya angin yaitu pandai mengambil hati orang, tapi menakutkan jika dia sedang marah. Nah, ini kalau orang dia tipe-tipe mengambil hati orang lain bisa, tapi kalau dia itu terluka hatinya, dia marah besar seperti itu sifat lakune angin. Terus bagaimana yang ke-9 yaitu tentang aras pepet. Apa aras pepet atau lakune pandito sakti ya? Saya ulangi lagi, aras pepet atau lakune pandito sakti. Sifatnya tertentu atau pertapa sakti sering prihatin, hidup sederhana ya. Dia hanya istilahnya mengedepankan tentang hal-hal sifatnya rohani atau spiritual ya, antara hubungannya dia ini dengan Tuhannya, serta mempunyai tujuan-tujuan untuk menolong orang lain supaya orang-orang lain tersebut ada berbagai macam keperluannya untuk ditolong ya secara spiritual demikian ya. Yang 10 waseso seguro, wasesa segara ya, waseso ya. Sifatnya pemurah, pemaaf, berwibawa dan bertanggung jawab. Waseso seguro itu apa artinya? Lautan yang luas, waseso artinya apa? Ilmu pengetahuannya itu loh.
sangat luas seperti lautan, seperti samudra. Jadi kalau ditanya apa, dia paham, mengerti. Itu namanya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tingkat tinggi dan luas sekali. Karena apa? Karena mau belajar. Kalau tole aja cuma ngomong tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada atau literasi atau buku dan lain-lain, ya. Itu namanya orang-orang hanya mendengarkan saja. Aku tidak pernah. Itu namanya menimba ilmu dengan disiplin ilmu seperti tertulis dalam literasi yang ada, ya. Kemudian yang ke-11 tunggak semi. Nah, ini tunggak semi ini sangat disenangi oleh weton-weton yang punya lambang tunggak semi. Artinya apa tunggak semi? Tunggak namanya pohonnya dipotong, ya, dibiarkan tidak dikasih pupuk apa, itu tumbuh lagi pohon tersebut walaupun kelihatan kering. Sehingga ada kuncup-kuncup baru di pohon tersebut. Ya, dibiarkan kadang kena injak kaki, tetap aja dia seperti rumput tumbuh terus. Artinya apa? Rezekinya tidak pernah habis orang-orang ini, selalu diikuti oleh rezeki. Sangat luar biasa. Tunggak semi. Katakan siapa aja orang yang ngerti tentang hal-hal kejawen atau primbon Jawa. Tunggak semi satu-satunya, yaitu namanya perlambang dari suatu weton atau hari pasaran yang digabungkan dengan waktu. Apabila ketemu yang namanya perlambang atau di dalam bawah naungan tunggak semi, sangatlah bersyukur kepada Panjenengan Gusti atau Tuhan Yang Maha Esa, karena dari sinilah ada timbul suatu yaitu rezeki mengalir, asalkan bekerja, ya, bukan hanya sugesti di namanya primbon Jawa ini. Saya sarankan demikian, antara percaya atau tidak, atau sugesti atau tidak, ya itu berpulang daripada pemahaman Doro Kata Sedoyo. Terus sumur Sinobo. Nah, ini sumur Sinobo namanya sumur suatu lubang tanah, ya, di dalamnya berapa meter atau 4 meter atau berapa meter, bahkan ada 15 10, itu keluar sumbernya itu tidak pernah habis dan bening, bisa diminum seperti itu, dan berguna untuk kehidupan manusia dan hewan dan lain-lain seperti itu. Artinya apa? Orang ini sering dimintai daripada nasihat-nasihat karena mengandung arti roh kehidupan dalam dirinya pribadinya. Namanya sumur Sinobo itu sumber daripada Panjenengan Gusti, yaitu berupa air kehidupan seperti itu. Dia sering diperlukan oleh orang-orang sekitar, bahkan orang jauh, ya, memberi nasihat, ya, seperti itu, memberi wedaran-wedaran yang sifatnya yaitu spiritual atau rohani, sehingga banyak mempertobatkan orang-orang yang tidak karu-karuan, sehingga dia menjadi sadar dan akhirnya luluh hatinya, hidup secara benar, tidak melanggar norma-norma kehidupan di dunia ini, seperti tidak melanggar aturan saking Panjenengan Gusti. Terus 13, nah, ini lambang bumi kapetak ini, ya. Bumi kapetak, ya, suka bekerja keras, kuat dan menahan kecewa. Nah, ini orangnya ini tahan tempur ini, ya, istilahnya kuat sekali, istilahnya pribadinya, ya, pedoman hidupnya, ya. Menahan kecewa dalam penderitaan, rapi dan bersih hidupnya, sangat tertata rapi. Namun kelemahannya dia adalah orang ini sifatnya pendendam. Mudah-mudahan tidak, ya, nantinya, ya. Yaitu syarat penolaknya adalah menanam atau mengubur tanah. Jadi ngambil tanah, disekop, dilubangi, tanah itu dikubur lagi dengan mantra-mantra, yaitu daripada ajaran-ajaran leluhur Jawa, ya. Orang-orang itu bumiin, ya, seperti Mbah Buyut kita seperti itu, ya, supaya menolak balak daripada bumi kapetak tersebut, supaya tidak selalu mempunyai sifat-sifat yang buruk. Nah, artinya berubah menjadi sifat yang benar. Demikian tujuannya demikian, ya. Yang ke-14 yaitu Satrio Wirang. Ini kasihan kalau Satrio Wirang ini, ya. Dilihat seperti superhero, ya, bakal berani, namun setelah itu, ya, dia menjadi sesuatu superhero yang dirasakan memalukan. Tentunya demikian, ya. Artinya apa? Sering diejek atau diolok-olok, ya, oleh orang lain, atau dipermalukan, ya,
oleh orang lain sehingga namanya itu jatuh dan dia itu malu ya, secara umumnya atau wirang, makanya disebut satrio wirang ya. Demikian. Terus bagaimana penolaknya? Ya itu gampang. Kalau menurut ajaran orang Jawa dulu, apa itu? Menyembelih daripada ayam kampung jago ya, ayam jago laki-laki itu ya, jantan ya, sama kambing seperti itu. Apa aja? Yang diperlukan apa? Darahnya diambil, taruh di mangkok ya. Nanti mangkoknya tersebut atau ditaruh di plastik atau taruh, bahkan kalau nggak ada ya taruh di daun namanya daun pisang. Nah, kemudian kita mensekop daripada tanah, menggali tanah ya kurang lebih ya minimal 30 cm, kita taruh di situ di tanah kita, pekarangan kita dengan doa-doa mantra seperti masyarakat Jawa. Makanya segala bentuk daripada yang meribeti, yang meruweti daripada orang-orang yang berlambang daripada satrio wirang ini akan tertutupi dan akan hilang. Akhirnya apa? Menjadi satrio. Nah, seperti juga menjadi satrio Joyo atau satrio Paningit juga bisa seperti itu ya kurang ya. Terus yang ke-15 yaitu terakhir ini lebu katiup angin. Lebu itu apa? Debu. Kadang debu katiup angin. Namanya debu kan kecil, partikel ya. Molekul-molekul yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, tapi dengan teknologi mikroskop, baik dengan digital atau mikroskop biasa ya. Kalau zamannya saya dulu kuliah demikian. Oleh karena itu sifat-sifat ini artinya apa? Kita itu seperti debu di mata Tuhan, di mata Panjenengan Gusti. Jangan sombong ya. Jangan terlalu ego, siopo kita, siopo saya, seperti itu ya. Akhirnya apa? Kita itu manusia ada umurnya ya. Mulai lahir sampai kematian kita itu tidak tahu ya, kapan kita kabudut gitu. Makanya sekaya apapun, sesengsara apapun, Tuhan memberikannya. Baik dalam kehidupan setiap manusia, walaupun berbeda-beda cara, berbeda-beda tebal tipisnya yang namanya tamu yang tersebut ya. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur demi daripada aturan-aturan saking panggilan secara spiritual ini ya. Supaya apa? Kita jangan sok-sokan, kita itu ciptaan yang mulia ya. Namun posisi kita itu kecil di mata Tuhan apabila kita melakukan hal yang salah. Kalau kita tidak mengurangi daripada pertobatan kesalahan kita, dalam arti kita itu tobat dan kita menghilangkan regeti awak. Artinya apa? Yaitu menghilangkan suporto, demit-demit yang ada di tubuh kita. Kalau melalui ajaran-ajaran Jawa, orang-orang dulu, nenek kakek dulu kita atau leluhur, sukerto bisa dihilangkan dengan apa? Yaitu namanya seperti ruatan seperti itu ya. Ya, ruatan itu ada yang nangkap wayang, biasanya kalau orang Jawa bilang itu banyak, atau menggunting rambut, atau memberikan suatu sesaji dan lainnya dengan peranatan sesaji yang ada ya, sesuai dengan lambang-lambang di sesaji tersebut. Untuk itulah kita berterima kasih segala bentuk, yaitu produksi-produksi daripada nenek moyang kita yang melalui ajaran-ajaran di Tribun Jawa ini ya. Ada khususnya kita yang masih mengagumi atau melestarikan, kita hendaknya ya memberikan suatu edukasi kepada generasi penerus ya, generasi muda, supaya tidak hilang termakan waktu tentang ajaran-ajaran primbon ini ya. Karena primbon Jawa ini merupakan asli produk atau suatu sumber daripada karya-karya secara spiritual dari leluhur kita, orang-orang atau masyarakat Jawa dulu sebelum orang-orang asing, ajaran-ajaran orang asing masuk ke tanah air kita ya. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata atau peranatan yang keliru daripada saya sebagai orang biasa, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa tonton terus, subscribe dan like sebagai apa? Sebagai
panjangnya atau umurnya daripada channel ini nanti ke depannya ya. Kritik dan saran Anda saya terima dengan lapang dada. Dari saya, Eman Sugiarto, Mata Bumi Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.